Pernahkah kamu membayangkan tertidur selama 2 jam, namun saat terbangun, ternyata kamu sudah hilang selama 7 hari? Inilah kisah nyata penuh misteri dari seorang pendaki yang tersesat di Alas Purwo, Banyuwangi. Mengalami fenomena distorsi waktu yang luar biasa dan tanpa sengaja masuk ke dimensi paralel, ia dituntun oleh suara gamelan misterius menuju sebuah perkampungan tak kasat mata. Apa sebenarnya pesan dari mereka yang mendiami hutan paling angker di Pulau Jawa ini? Temukan jawaban dari misteri hilangnya sang pendaki di Alas Purwo, rahasia gelap di balik pohon randu alas, dan fakta menyeramkan tentang alam gaib Nusantara dalam video ini. Pastikan kamu menonton sampai habis agar tidak ketinggalan detail mengerikan dari pengalaman mistis ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk kisah misteri pendakian dan penjelajahan alam gaib lainnya. Bayangkan, kamu hanya terlelap selama 2 jam di tengah keheningan hutan. Angin berhembus pelan, meninabobokanmu dari rasa lelah yang amat sangat setelah seharian berjalan. Namun, saat kamu terbangun dan bersusah payah mencari jalan pulang, kamu mendapati keluargamu sedang menangis pilu, menggelar tahlilan hari ke-7 untuk kematianmu. Ini bukanlah sebuah imajinasi liar, melainkan kenyataan pahit yang dialami oleh seorang pendaki di belantara paling misterius di tanah Jawa, Alas Purwo. Waktu bukanlah sesuatu yang berjalan lurus di tempat ini. Hari itu, langit Alas Purwo mulai memudar menjadi abu-abu pucat. Rasa lelah yang mendera membuat langkah kakinya terasa begitu berat. Ia menemukan sebuah pohon randu alas raksasa yang tampak kokoh, seolah mengundangnya untuk singgah bernaung. Niat hatinya hanya memejamkan mata sebentar, sekadar mengumpulkan sisa tenaga sebelum melanjutkan pendakian. Udara yang semula dingin menusuk tulang perlahan berubah menjadi hangat dan memabukkan. Tanpa ia sadari, kabut putih pekat mulai merayap pelan dari permukaan tanah, memeluk tubuhnya dalam diam, dan membawanya melewati batas antara dunia manusia dan dimensi gaib. Ketika ia membuka mata, hutan di sekelilingnya telah berubah drastis. Langit di atasnya tidak menunjukkan waktu siang ataupun malam, melainkan memancarkan pendar cahaya merah darah yang redup dan menindas. Hening, begitu sunyi, hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri yang berpacu liar. Namun, kesunyian itu tiba-tiba dipecahkan oleh alunan nada yang ganjil. Sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa kuno yang mengalun sangat lambat, diiringi tembang sinden yang merintih menyayat hati. Suara itu seolah hidup, menggema dari setiap arah, menarik jiwanya layaknya magnet gaib. Setiap langkah yang ia ambil, udara terasa semakin berat. Mencekik paru-parunya dengan aroma kembang melati yang bercampur tajam dengan bau kemenyan kering. Di balik pepohonan yang meranggas hitam, ia melihat siluet-siluet tinggi besar tanpa wajah. Mereka tidak bergerak menyentuhnya, namun berbaris rapi bagai pagar hidup tak kasat mata. Memberi jalan sekaligus mengarahkannya ke jantung kegelapan. Perasaan diawasi oleh ribuan mata dari kegelapan membuat bulu kuduknya meremang hebat. Ia berteriak, tapi suaranya mati di tenggorokan. Ia terjebak dalam lorong waktu yang dipelintir oleh penguasa alas ini. Langkahnya terhenti tiba-tiba ketika di ujung jalan, kabut menyibak dengan sendirinya, memperlihatkan pemandangan yang seketika membekukan darah di nadinya.
Sebuah perkampungan kuno yang teramat luas, berdiri megah dalam kesuraman. Rumah-rumah beratap rumbia berjajar, diterangi nyala obor kebiruan yang dingin. Sosok-sosok berlalu lalang, mengenakan pakaian adat Jawa masa lampau. Namun yang membuat jantungnya hampir meledak adalah tak satu pun dari mereka yang memiliki lekuk wajah. Semuanya rata, pucat, tak bermata. Suara gamelan itu memanggil dari pendopo besar di tengah desa. Ia telah melangkah ke dalam dimensi para lelembut. Dalam sekejap mata, tarian dan alunan gamelan terhenti mutlak. Seluruh penduduk desa gaib itu serempak menolehkan wajah rata mereka ke arahnya. Dari dalam pendopo, sesosok bayangan yang sangat pekat dan besar meluncur melayang mendekatinya. Udara di sekitarnya membeku es. Sosok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun secara fisik. Namun di dalam relung pikiran sang pendaki, menggema suara parau yang menghancurkan mentalnya. Suara itu menyuruhnya pergi sebelum gerbang dimensi ditutup permanen, menanamkan peringatan keras. Jangan pernah merasa sebagai penguasa di tanah yang bukan milikmu. Seketika tubuhnya terhempas oleh kekuatan tak terlihat, dan ia tersentak bangun. Terengah-engah hebat, dengan keringat dingin membasahi seluruh pori-pori tubuhnya. Ia menyadari dirinya kembali berada persis di bawah pohon randu alas, tempat ia mulai terlelap. Langit menampakkan suasana sore yang normal. Burung-burung liar berkicau, angin berhembus sewajarnya. Ia menatap jam tangannya dengan gemetar, menghela napas panjang, karena merasa hanya tertidur selama 2 jam. Tanpa berpikir panjang, ia memacu kakinya, berlari ke setanan menerobos rimbunnya hutan menuju jalan keluar, meyakini bahwa ia telah lolos dari maut. Namun, setibanya ia di kampung halamannya, sebuah pemandangan ganjil merobek kewarasannya. Di halaman rumahnya, berdiri tenda biru dan deretan kursi yang dipenuhi warga. Lantunan ayat suci dan isak tangis keluarganya terdengar begitu pilu. Saat ia melangkah ragu melewati pagar, seluruh lantunan doa terhenti seketika. Ibunya menjerit histeris hingga jatuh pingsan, sementara para pelayat berhamburan mundur dengan wajah seputih kapas, mengira melihat hantu yang bangkit dari kubur. Di detik itulah realitas menghantamnya dengan kejam. 2 jam ia terlelap di bawah randu alas adalah 7 hari pencarian tanpa hasil di alam nyata. Ia berhasil pulang, tapi mungkin kewarasannya tak pernah benar-benar kembali.